Kalau bisa itu belanjanya sekarang, nanti tanggal 21 ke atas itu justru itu keutamaan sangat besar. Tarawihnya perjuangkan semaksimal mungkin. Bahkan yang paling utama adalah bulan ini adalah bulan Syahrul Mudha'afatil Hasanat. Bulan yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, bahkan lipatnya itu tidak ketemu lipatnya. Saya ingat dulu di zaman saya dulu kira-kira 45 tahun yang lalu itu. Justru anak-anak itu kalau tarawih sayang cepatnya waladhdallin amin, bukan amin kadang-kadang maling gitu. Waladhdallin maling gitu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'fu anna, fa'fu an zaujatina, an auladina. Anaknya semua sebut dalam doa itu. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa yang diketahui, bahasa Indonesia. Fa'fu anna, maafkan aku. Fa'fu an auladina, anak-anakku, bapak ibuku, kakek nenekku, semua guru-guruku, mintakan permaafan kepada Allah. Pada saat kita berpuasa menjelang buka puasa, doanya istijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mari sekarang membaca Fatihah bersama-sama, ya. Hafal Fatihah. Mari bersama-sama. Semoga kita semua yang terkait dengan acara ini semuanya oleh Allah dijadikan hamba yang husnul khotimah semuanya. Mari bersama-sama baca Fatihah. Ala ma nawaina kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah sore hari ini, hari Ahad 24 Maret 2024 atau tanggal berapa kalau Ramadan? Ada yang 13, ada yang 14 gitu ya. Nah, gitu. Atau tanggal 13 atau 14 Ramadan. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tanggal 12 Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada yang tanggal 12 Ramadan. Kita bisa berkumpul di rumah Allah. Masjid ini rumah Allah. Dawuhnya Rasulullah, kullu masjidin fil alam baitun min buyutillah. Jadi bukan cuma Baitullah di Mekah, tapi masjid semua itu adalah rumah Allah. Berkumpul di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus diberi kesehatan zahir batin oleh Allah. Terutama anak-anakku ini semua. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat.
barokah. Dan Bapak Ibu yang ikut secara langsung maupun tidak langsung dalam menginfakkan berasnya, jenengan harus berterima kasih. Bukan yang nerima yang terima kasih. Yang memberi itu harus berterima kasih kepada yang mau menerima. Karena kalau tidak ada yang mau menerima, jenengan mau bersedekah apa? Ayo coba. Justru kita itu Bapak Ibu harus berterima kasih kepada orang yang bisa memfasilitasi kita untuk berbuat baik. Ini cerita. Ini saya Mbak, ini kultum Mbak ya. Kultum berarti cuma 7 menit, tidak boleh lebih gitu ya. Ini cerita, tapi ini kejadian. Suatu ketika ada teman saya berhari raya pergi ke Bali naik mobil. Sampai di Bali malam hari ban mobilnya meletus. Lalu dia tidak tahu di mana harus mencari bengkel, dia tidak tahu. Tahu-tahu kok ada orang datang naik sepeda motor kepada teman itu. Lalu bilang, "Kenapa Bapak? Ban mobil saya meletus." Terima kasih Bapak. Izinkan saya bantu. Akhirnya dibukakan, dia buka sendiri ban mobilnya. Buka, setelah dibuka bannya diambil, kemudian dibawa, ditempel. Kemudian setelah itu didatang lagi, dipasangkan lagi. Setelah dipasangkan, apa yang katanya teman yang punya mobil? Berapa Bapak ongkosnya katanya. Lalu apa jawaban si penolong itu? Terima kasih Bapak, saya harus berterima kasih kepada Bapak sebanyak-banyaknya karena Bapak telah memberikan pahala kepada saya, katanya. Ditanya ongkosnya berapa, sudah dibukakan dari mobilnya bannya, kemudian dibawa ke bengkel, ditempel, kemudian dipasang lagi. Justru yang punya mobil bertanya berapa ongkosnya, malah terbalik. Terima kasih Bapak, saya harus berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah memberi pahala kepada saya, katanya gitu. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini para Bapak Ibu, bulan Syahrus Siyam, bulan puasa. Tidak ada puasa wajib di luar Ramadan itu tidak ada. Jadi puasa wajib yang ada hanya bulan Ramadan, kecuali kalau karena sebab-sebab yang lain. Bulan ada disebut Syahrul Qiyam, tarawih malam hari di Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa tarawih dengan sempurna. Amin, Allahumma amin. Jadi ibu-ibu, walaupun nanti tanggal terakhir ya, kalau bisa itu belanjanya sekarang. Nanti tanggal 21 ke atas itu justru itu keutamaan sangat besar. Tarawihnya perjuangkan semaksimal mungkin. Bahkan yang paling utama adalah bulan ini adalah bulan Syahrul Mudha'afatil Hasanat. Bulan yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, bahkan lipatnya itu tidak ketemu lipatnya. Coba Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat Al-Quran yang ada kaitannya, Inna anzalnahu fi anak-anak ya Pak, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalimat lebih baik itu berapa? Tidak ada batasnya. Coba kalau kita menghitung cuma 1000, kalau 1000 bulannya kita bisa menghitung. 1000 bulan berarti sekian tahun, kan bisa dihitung. Tapi Allah menyebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Berapa? Tidak ketemu. Nah oleh karena itu para bapak dan ibu, kita berbuat kebaikan itu cuma satu pegangannya. Apa kata Allah? Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin
kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita berbuat baik bukan karena orang, karena siapa, tidak. Tapi karena Allah sudah sangat baik pada kita. Coba Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat satu saja titik, jenengan semua, anak-anak ini, Ibu, Bapak, lahir punya apa? Ibu-ibu yang paling tahu. Walaupun ada tangannya, tangan tidak bisa bergerak. Ada mulut tidak bisa berucap apa-apa, taunya cuma nangis tok. Mata tidak bisa melihat, semua tidak bisa apa-apa. Apalagi celana. Mana ada lahir pakai celana? Ayo anak-anak. Ayo anak-anak ini. Lahir pakai sepatu, tidak ada. Tidak punya apa sama sekali dan tidak tahu apa sama sekali. Loh sekarang, bisa pakai jilbab, bisa pakai kopiah, pakai sarung. Itu kebaikan Allah semua. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuatlah baik sebaik-baiknya sudah. Tidak usah tanggung-tanggung. Bapak-bapak, ini ada orang tua asuh di sini. Ada. Ibu asuh ada. Bu, jenengan kalau niru Abu Bakar, ya apa ceritanya Abu Bakar? Ada sahabat Umar, ya Rasulullah, hartaku separuh aku serahkan padamu untuk perjuangan. Semua kata Umar, aku dermawan. Semua ada sahabat Umar bin Abdullah, Umar bin Auf semua. Sampai terakhir, apa terakhir? Abu Bakar datang, ya Rasulullah, hartaku semua untukmu perjuangan di jalan Allah. Coba. Semua hartanya, aku serahkan padamu ya Rasul. Apa kata Rasul? Abu Bakar, anta, zajuka, anak-anakmu semua, lalu mau dikasih makan apa? Kalau hartamu semua kamu serahkan kepadaku untuk perjuangan di jalan Allah, kamu mau makan apa? Kata Rasulullah. Tapi apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, ana kulluha ufawwidu ilallah. Semua aku serahkan kepada Allah. Masya Allah. Tidak ada orang ahli sedekah jadi fakir, miskin itu tidak ada Ibu Bapak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, bisa bersedekah bersyukur. Ditambahi lagi. Abdurrahman bin Auf. Gimana ceritanya Abdurrahman bin Auf? Beliau orang kaya sampai pingin miskin. Orang kaya pingin miskin. Gimana ceritanya itu di sejarah? Di jam berapa sudah? Oh enggak tanggal, masih jauh, masih lama. Ini cerita gitu ya. Rezeki itu enggak akan keliru, Allah ngasih enggak keliru. Kalau memang ini sudah tertulis ini untuk Mas Dono, enggak akan dikasihkan sama ini, enggak. Pasti kepada Mas Dono gitu loh. Nanti pada ibu ini pasti pada ibu ini. Coba ada cerita seorang sahabat yang kaya raya. Karena saking takutnya pertanggungjawaban kekayaannya di hadapan Allah sampai pingin miskin. Akhirnya apa? Semua kebun unta, pohon kurma yang ada di Saudi dibeli semua. Setelah dibeli, tidak dipanen sampai masa di pohonnya, sampai jatuh sendiri semua, tidak dipanen, dibiarkan. Oh, ada pohon kurma semua dibeli dengan harga yang mahal. Pokoknya aku pingin miskin, hartaku tak habiskan semua. Tapi kenapa yang terjadi? Justru pada suatu ketika di suatu negeri ada penyakit yang tidak bisa diobati. Tahu-tahu ada petunjuk pendudukmu, kata petunjuknya kepada si raja. Wahai raja, pendudukmu bisa sembuh kalau makan kurma yang busuk-busuk, katanya. Coba. Akhirnya apa? Si raja itu, para raja semua, kamu cari di mana ada kurma busuk, kamu beli harga jangan ditawar-tawar. Kalau perlu beli 10 kali lipat. Coba. Ketemu semua kurma yang busuk-busuk dibeli semua, beli harga mahal-mahal. Yang semula niat pingin miskin tambah kaya malah. Belinya 100 bisa dibeli orang 1 juta. Umpama gitu ya. Yang maunya mau miskin, pingin miskin, beli semua enggak dipanen. Ternyata kenapa?
justru tambah kaya. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar, tidak ada. Jika Allah sudah menentukan ini milik si A, pasti milik si A. Oleh karena itu, mayang kusumalun min sodakotin. Kata Rasulullah, mayang kusumalun min sodakotin. Harta tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan. Kalau Allah menyebutkan gimana? Ini bab sedekah cuman ini. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Mana yang hafal Quran itu? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. 700 kali lipat. Itu di hari normal. Ramadan lain lagi. Lain lagi. Apalagi Lailatul Qadar lain lagi. Mau melipat ganda berapa? Khairun min alfi syahrin. Kalimat khairun itu lebih baik. Bukan cuma 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu para bapak dan ibu, sedekah itu tidak harus dengan harta kekayaan, tidak. Dengan ilmu mengajarkan anak-anak sedekah. Bahkan kata Rasulullah, mengambil duri saja di jalan di bank itu sudah sedekah. Bagaimana tidak sedekah kalau orang kena nginjak pas luka? Ambil sedikit sedekah. Oleh karena itu di Ramadan ini apa? Ya sahru siyam, sahru qiyam malam. Lalu saya ingat dawuhnya guru saya ya. Kalau santri itu biasanya santri. Biasanya kalau puasa itu tidur tok. Dalilnya katanya naumus shaim ibadatun katanya. Ya kalau tidur tok dari subuh tidur bangun asar, yo siapa ya kuat puasa gitu. Tapi kalau versi guru saya itu enggak. Yang dimaksudkan tidurnya orang puasa itu ibadah, itu orangnya itu ngaji tok, kemudian ngantuk langsung tertidur, itu ibadah tidurnya. Kalau tidur tok enggak ibadah sama sekali gitu ya. Itu jangan dibalik gitu. Jadi versi guru saya kayak gitu, wiritan, ngantuk tertidur, nah tidurnya pahala. Nah itu namanya naumus shaim ibadatun gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi hari itu syahrul mudha'afatil hasanat, bulan dilipat gandakan kebaikan. Syahrul mudha'afatil hasanat. Syahrul ijabatid da'awat, bulan diterimanya doa-doa. Bapak Ibu menjelang pada saat puasa, menjelang buka masih jauh masih Maya. Jam berapa maghrib? Coba ini kalau Ramadan yang ditunggu maghrib tok, enggak tunggu apa gitu. Ada lihat gitu. Jadi syahrul mudha'afatil hasanat, syahrul ijabatid da'awat. Luar biasa. Doa istijabah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu memanfaatkan ya. Jadi bulan yang tidak sama dengan bulan yang lain. Mari manfaatkan untuk kebaikan. Kata para kiai, kata Rasulullah, pintu surga dibuka, ya Ramadan. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya, kalau setan dibelenggu, jangan berbuat perbuatannya setan, gitu lah artinya lah. Ini pas setan dibelenggu, pas sakarepnya sendiri berbuatnya. Wes, tidak ada setan sekarang, sakarepnya sudah. Bukan, jadi setan dibelenggu itu kita itu jangan sampai berbuat perbuatan setan. Pintu surga dibuka, kita perbanyaklah berbuat perbuatan surga. Neraka ditutup, ya masih hidup, neraka ditutup. Jangan berbuat perbuatan neraka. Mudah-mudahan anak-anakku ini, anak-anak ini semua, kalian ini enak kamu ya. Kamu itu adalah apa? Subhanul yaum lijadul ghad. Jadi kamu itu penerus saya. Kamu itu penerus kita ini kalian. Makanya kalian ini harus baik ini. Adik-adik, anak-anak ini. Kalian itu penerus kita semua. Jadilah anak-anak yang baik.
Makanya tadi pertama kali saya buka dengan baca Fatihah. Itu agar supaya hatinya menjadi lunak. Lunak dulu hatinya kasih ilmu. Lalu ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya anak-anak kalau ngaji, pertama kali ngaji pasti baca doa dulu. Kenapa? Hatinya biar lunak dulu. Diisi. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah, nur Allah. Hanya diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Bisa tumbuh dengan baik. Itu anak-anakku sekalian, Ramadan. Jadi ingat-ingat, mumpung ingat sudah tadarus. Mari kalau tadarus pakai ilmu Al-Quran. Tadarusnya pakai ilmu tajwid. Sholatnya tarawihnya juga bagus pakai tumak nina. Nanti jangan karena tarawih gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Radhalin. Jadi Radhalin, amin. Saya ingat dulu di zaman saya dulu kira-kira 40 tahun yang lalu itu. Justru anak-anak itu kalau tarawih sayang cepatnya Radhalin, amin. Bukan amin kadang-kadang, maling gitu. Radhalin, maling gitu. Jadi kalau anak-anak ini enggak, kalau ini bagus semua. Radhalin, amin gitu ya. Yang namanya sholat harus pakai ilmunya ilmu sholat. Salah satunya apa? Harus tumak nina. Ada rukuknya, ada tumak nina, sujudnya harus jelas semua. Lalu bagaimana orang yang tarawih sholatnya cepat gitu itu? Ya mudah-mudahan diterima semua oleh Allah gitu. Saya tidak menilai itu salah, enggak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diterima semua. Yang pelan diterima, yang keras diterima. Ya kalau bisa jangan keras-keras kan gitu ya. Oh nggak ada ilmunya semua. Nah coba kata guru, para kiai, kata kiai saya tuh gini. Kiai itu ngajari alif-alif ini panjang, ini pendek kan gitu. Kita ngajari panjang pendek ada emat kepada santri, tapi pada saat ngimami tarawih malah dipereng semua. Panjang pendeknya ndak ada, hilang semua. Nah itu kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Mudah-mudahan yang keras pun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itulah dari saya para bapak, ibu semua. Mudah-mudahan ini walaupun ya sedikit-sedikit gitu ya. Babnya Ramadan, babnya sedekah. Yang namanya sedekah penyakit pun ini kejadian tahun haji kemarin. Ini cerita, Bu, ini saya cerita Ibu. Bapak-bapak ya. Saya sedikit. Tahun kemarin, haji tahun kemarin. Saya haji tahun kemarin itu kumpul sama orang yang dokter, kemudian orang yang kaya raya. Lalu ada seorang bertanya kepada saya, Ibu. Tanya kepada dokter di Mekah. Pak dokter, kok saya lihat di rumah sakit ini kok pasien yang nginep di rumah sakit yang opname kok sedikit. Pasien orang sakit yang opname di rumah sakit kok sedikit. Apa jawaban si manajer rumah sakit? Dokter apa jawabannya? Kalau orang Mekah, asli Mekah sakit, kemudian berobat ke rumah sakit dan dinyatakan penyakitnya parah, dia minta cepat pulang. Untuk apa cepat pulang? Banyak bersedekah. Coba. Banyak bersedekah. Karena Kanjeng Nabi sendiri yang menyatakan. Kan ada hadisnya, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Sehingga di rumah sakit Mekah itu kalau katanya yang apa-apa kalau asli penduduk Mekah jarang suka apa-apa. Kalau sudah sakit dia minta segera pulang, obatnya dibawa, diminum di rumah, tapi memperbanyak bersedekah. Itu karena keimanan yang sudah sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi juga keimanan kepada diri kita semua Bapak Ibu ya. Karena sedekah tatfa'ul bala, sedekah menambah rezeki, sedekah mengobati penyakit, banyak lagi hal yang lain. Bahkan sedekah mendatangkan kasih sayang Allah dan bisa membuang murkanya setan, semua akan hilang.
Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya kira cukup itu saja dari saya. Dan selanjutnya sambil menunggu entah ada jam berapa kita nanti membaca doanya Rasulullah menjelang buka puasa. Yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap menjelang buka puasa. Mari kita bersama-sama membaca itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terakhir Bapak Ibu, pada saat jenengan membaca doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun, karimun, engkau maha dermawan, engkau maha lampau, engkau maha pemberi, maha segala-galanya. Tuhibbul afwa, kau senang memaafkan, fa'fu anna, maafkanlah aku. Pada saat itu Bapak Ibu bawa semua. Jadi setiap hari fa'fu anna, kalau ibu doakan suaminya, fa'fu anna, maafkan aku ya Allah, fa'fu an zaujina, maafkan suamiku ya Allah. Kalau bapak, fa'fu anna, maafkan aku, fa'fu an zaujatina, istriku. Terus bapak ibumu baca dalam doa, fa'fu anna, fa'fu an bapakku, fa'fu an ibuku, fa'fu an kakekku, sebut semua di situ setiap hari. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'fu anna, fa'fu an zaujatina, an auladina. Anaknya semua sebut dalam doa itu. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa yang diketahui, bahasa Indonesia. Fa'fu anna, maafkan aku. Fa'fu an auladina, anak-anakku, bapak ibuku, kakek nenekku, semua guru-guruku. Mintakan permaafan kepada Allah. Pada saat kita berpuasa menjelang buka puasa, doanya istijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih dan mohon maaf, segala sesuatu yang baik itu dari Allah. Kalau yang kurang dan tidak baik semata-mata kekurangan sebagai manusia biasa. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.